orang kan ngeliat gue jadi dokter mata terus ngambil NO, ya di klinik gue bisa apa, gue cuma punya Snellen gitu kan. Kalau buat aku sih yang penting follow your heart, follow your passion. Jadi kemarin agak sempat sedih juga sih, kan ada yang sempat melontarkan bahwa buat apa sih fellowship kalau kita kerjanya cuma di klinik kecil atau di rumah sakit daerah yang nggak lengkap semuanya. Prinsipnya kita sebagai dokter itu punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik ke pasien. Salah satu cara memberikan pelayanan terbaik ke pasien adalah dengan mengupdate ilmu kita, skill kita dengan tingkat yang sebaik mungkin, dengan cara apapun. Terus kalau, nah ini kan settingnya di Jakarta Center yang maksudnya rumah sakit mata gitu ya. Gimana caranya memaintain hubungan misalkan dengan sejawat saraf atau dengan bedah saraf? Karena kalau kayak misalkan saya sama Alba kan di rumah sakit pendidikan gitu kan. Betul. Ya kayak di Sarjito itu kan ya memang udah satu rumah sakit gitu. Ya, rumah sakit Jadi umum ya. jadi kan bayangannya ya udah tinggal konsul gitu. Kalau mau konsul aksesnya lebih gampang. mudah. Ya, Mungkin sekarang ini kita mau melihat sisi lain nih dari rumah sakit mata, dan sebenarnya juga mirip-mirip nanti kalau ke dokter mata umum kan juga bukan di rumah sakit pendidikan misalkan. Nah, itu kan gimana sih memaintain hubungan dengan sejawat neuro atau bedah saraf atau ya tadi yang lain ya, yang banyak mungkin yang lainnya. Jadi satu hal yang saya juga belajar waktu saya di Jepang itu, sensei saya tuh bilang, selalu pegang satu neuroradiologis yang kamu percaya, dan memang neuroradiologis. Nah, sejak itu saya mulai cari tuh, karena saya kan di Jakarta, jadi saya tanya juga teman-teman saya, siapa sih neuroradiologis di RSCM gitu, karena yang paling dekat dari GC Menteng gitu ya, atau yang dekat dari Kedoya di rumah sakit lain. Kebetulan itu ternyata memang teman-teman saya juga gitu yang ngambil. Jadi enaknya adalah memang bacaan. Jadi pada kasus NO, kita tuh memang banyak orang yang mikir, udah kirim aja MRI, udah kirim aja CT scan. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu. Itu benar-benar tergantung teknik pengambilan, pakai kontras atau enggak, jadi jenisnya yang dipilih apa, beberapa teknik khusus juga kadang harus diminta, dan siapa yang baca, apakah dia baca surat pengantar kita atau enggak, untuk kita tanya klinisnya, ada korelasinya atau enggak sama temuan imaging. Nah, kebetulan karena memang saya ada orang-orang teman radiologi yang kenal dengan baik dan memang kekhususannya ke arah sana, jujur sih saya memang selalu ngirim ke mereka untuk bisa tolong dibacakan, apalagi untuk kasus-kasus yang memang kita tahu ini kayaknya kita butuh yang teliti nih pembacaannya. Jadi bukan yang cuman kalau misalnya kita jelas ada papiladium 2 mata, ini kemungkinannya antara tumor atau kalau nggak ada tumor IH, itu kan udah jelas kita cari MRI ada tumor segede-gede gaban atau enggak gitu ya, itu kayaknya sih siapa aja bisa baca gitu kan, kalau sampai miss keterangan juga sih. Cuman kalau untuk hal yang lebih khusus gitu, misalnya misalnya kalau buat saya sendiri optik neuritis aja, kalau yang memang membutuhkan MRI, saya lebih suka itu dibaca oleh neuroradiologis karena mereka udah tahu bahwa itu membutuhkan sequence khusus, calculation, post contrast misalnya tidur. Nah, kayak gitu-gitu tuh kita memang cari, kalau aku cari sih dari awal sendiri. Karena kan sebenarnya ya di rumah sakitku di JC ya NO pertama ya aku kan, nggak ada yang lain, aku nggak punya senior yang bisa aku, gimana nih dok, ini gimana gitu. Jadi memang kalau harus konsul, saya konsul dengan guru-guru saya yang ada di luar rumah sakit gitu. Tapi kadang applicability-nya gimana nih, pasien belum tentu mau kalau misalnya dikirim ke, yaudah kirim ke sini, rumah sakit pemerintah ini, belum tentu mau dia, secara kan pasien swasta kan kadang tahu kan gitu. Jadi ya memang yang saya lakukan adalah saya bangun relasi ke sejawat-sejawat lain, radiologi, neurologi, dan bedah syaraf. Ini udah ada sih memang yang saya memang kenal personally baik dari dulu, dan ada juga yang memang kenalnya dengan baik setelah saya jalanin klinik neuro dan saya kirim pasien ke beliau gitu. Jadi saya selalu bilang ke pasien saya, kalau misalnya memang dokternya butuh pertanyaan atau apa, kasih aja nomor telepon saya, telepon aja nggak masalah gitu. Saya malah senang karena kita bisa komunikasikan, diskusi ini pasiennya mau gimana. Jadi ya sebenarnya teknik konsulnya tetap berjalan kayak kita di rumah sakit.
Bedanya memang mungkin pasien agak lebih effort untuk pindah rumah sakit ya, tapi kan sebenarnya ya sama aja kalau kita konsul di rumah sakit umum juga dia datang di hari lain juga kan, cuma tempatnya sama. Kalau ini ya tempatnya beda dan di hari yang beda. Tapi benar. rata-rata kalau kita komunikasinya baik, pasien mau kok, mereka nurut kok kayak oh iya oke gitu. Ya. Okay. Memang NO tuh ya kalau di mata menurut saya NO kayak mercusuarnya mata sih karena masa? Karena dia berhubungan ya mirip-mirip RO juga. Saya kan di RO juga harus memaintain sama bagian lain ya, nggak bisa kerja sendiri. Ya THT, bedah saraf, bedah plastik. Nah, itu kan mirip-mirip sama NO juga. Jadi emang ya mindset kita sih sebenarnya yang kalau kita cuma ngikutin arus dokter mata gitu yang dulu-dulu atau yang udah-udah mungkin ya mindsetnya cuma mata ya mata gitu. Cuma kalau makin kesini kan sekarang makin terbuka kan. Artinya dokter mata itu nggak cuma mata gitu, tapi kita relate ke sejawat lain gitu. Memang ya itu dia benar menjaga hubungan. Betul sekali. Iya. Dan sebenarnya yang bisa hal positif yang diambil, yang kayak gini kan nggak diajarin nih sebenarnya selama masa pendidikan ya. Gimana caranya komunikasi atau ya tips-tips yang barusan disampaikan itu sebenarnya hal-hal menarik yang mungkin kita nggak pernah nemuin, nggak tahu itu benar. Saat lagi residen ya. Kita kan tahu baca buku teori bla bla bla, pengalaman yang Mbak Alia sampaikan ini tuh benar-benar jadi apa ya, membuka wawasan ya. Jadi membuka pandangan baru. Kita juga berharap teman-teman nanti yang melihat podcast kita nih gitu, jadi punya wawasan yang sama ya, yang sama, pandangan yang sama kayak yang disampaikan tadi sama Mbak Alia gitu ya. Dan itu keren banget sih, Jos. Ya, pokoknya sih tujuannya cuma sharing pengalaman aja sih, semoga bisa membantu teman-teman semua. Ya, aku bukan orang yang paling banyak pengalaman, tapi dengan pengalaman yang sedikit ini paling nggak bisa berkontribusi. Harapannya bisa berkontribusi lah sama teman-teman juga. Lulus ICO itu tidak sedikit, Mbak. Gitu ya. Sebenarnya juga agak-agak surprise sih, lulus. Keren loh, itu keren banget. Keren sih. Keren kok, Mbak. Jadi itu kayaknya hoki deh. Enggak lah, nggak mungkin. Kalau hoki semua orang banyak, Mbak, yang lulus. Keren. Ya benar, soalnya kalau emang kita kan bikin podcast ini ngundang Mbak Ale kan juga pengen membuat sudut pandang yang lain gitu, yang beda lah dari yang lain. Apalagi orang kan ngeliat gue jadi dokter mata terus ngambil NO, ya di klinik gue bisa apa, gue cuma punya Snellen gitu kan. Nah terus ya akhirnya lambat laun dia juga nggak pernah mendekati itu, nggak ada pasien, ya dia nggak dapat sesuatu yang menarik dari situ, akhirnya ditinggalin gitu. Nah, cuman kan kalau sekarang kan kita udah bisa lihat langsung nih. Jadi sebenarnya yang muda, yang punya ada teknik baru gitu kan, dibawa di sistem pemeriksaan dan terapi dan sebagainya macam, memang itu harus di-share seluas-luasnya biar kedepannya kita dokter mata di Indonesia juga bisa benar-benar bersaing betul di dunia gitu. Betul. Jangan nggak cuma kita di Indonesia aja, benar. Iya, setuju. Sip. Amin. Yang muda harus kompak nih, makanya kita makasih nih buat ini kita udah hampir, udah sejam bos kita ngomong gini. Gila nih ceritanya Dokter Alia. Kita mau dengerin ini aja. Sebenarnya pengen banget sih. Gimana nih? Udah sejam nih, beneran udah. Mungkin sebagai pertanyaan penutup nih, Mbak. Jadi sebenarnya pesan Dokter Alia apa sih buat kita yang motivasi lah buat dokter mata yang mungkin sekarang, atau residen juga yang baru mau lulus, atau dokter mata yang baru lulus belum menentukan pilihan gitu. Ya pesannya apa? Bisa di NO atau boleh secara kira-kira apa? Oke. Kalau buat aku sih yang penting follow your heart, follow your passion. Jadi kemarin agak sempat sedih juga sih, kan ada yang sempat melontarkan bahwa buat apa sih fellowship kalau kita kerjanya cuma di klinik kecil atau di rumah sakit daerah yang nggak lengkap semuanya.
pada prinsipnya kita sebagai dokter itu punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik ke pasien. Salah satu cara memberikan pelayanan terbaik ke pasien adalah dengan mengupdate ilmu kita, skill kita dengan tingkat yang sebaik mungkin, dengan cara apapun. Fellow di luar negeri, fellow di dalam negeri gitu ya. Tentunya juga dengan ya knowledge update yang berkala gitu. Jadi itu kewajiban kita sebagai dokter, bukan cuma dokter mata. Jadi tetap semangat, mau dimanapun kita bekerja, nggak harus kerja di institusi pendidikan, nggak harus kerja di rumah sakit besar, nggak harus kerja di yang tempat-tempat punya nama. Ilmu itu nggak kenal tempat kok. Ilmu itu pada akhirnya untuk kebaikan pasien, gitu. Jadi ya tetap semangat lah untuk sekolah, mau ambil fellow di luar, mau ambil fellow di dalam, mau belajar terus gitu. Terserah, tapi tetap semangat deh pokoknya. Itu aja sih kalau pesan dari aku. Keren. Oke, setuju. Yes. Belajar. Gimana kampanyenya? Vote for Mbak Alia. Abis ini followernya udah 1.000, abis ini masih tidak. Mantap. Benar. Setuju ya. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya kalau kita dokter mata umum nih ngembangin NO gitu. Simplest way-nya gimana? Yang paling gampang adalah gini. Kalau misalnya sebagai dokter mata umum, yang paling penting adalah satu, kita tahu mendiagnosis kasus yang memang ini kasus NO dan ini butuh penanganan segera. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kan NO itu yang terkait sama life threatening situation kan. Yes. Itu satu. Lalu kedua, sebenarnya sebagian besar kasus NO itu akan bisa terdeteksi dengan kemampuan pemeriksaan klinis yang baik, yang teliti gitu. Jadi sesimpel slit lamp, pen light yang bagus, isyihara, sama kemampuan kita melakukan tes lapang pandang konfrontasi dengan baik dan benar, itu udah cukup gitu. Nggak perlu yang fancy-fancy lah. Simple ya? Tiap hari ada Pak, kayak gitu Pak. Iya. Tapi nggak ngerti gua. Ya. Oke. Ya. Ternyata simpel banget ya. Jadi nggak ada alasan buat nggak mendiagnosis NO ya. Iya, tuh, Mbak. Gitu. Iya, kok. Jangan explain visual loss terus ya dikirim ya. Kita kalau bingung. Ya, kalau kita kalau bingung ya unexplained itu NO. Unexplained visual loss kirim NO. Ya kan. Ya. Benar sih. Jadi tanggung jawab tadi tuh melekat ya sama dokter semua ya. Jadi long life learner itu. Jadi bagaimana ya harus terus tujuannya kan kita melayani ya pelayan ya. Jadi memberikan pelayanan terbaik ya update itu wajar dan ya benar lah semua dokter mata umum pun ya harus mengenal ya harus tahu. Cara yang kenal gimana ya belajar. Sip. Yes. Dari ahlinya. Nih ahlinya. Step pertama itu melihat role model dulu kan. Nah, udah liatin aja terus gitu. Nah. Ya di mana ya? Oke. Sip, Pak. Kayaknya udah cukup. Mbak Alia, thank you banget. Thank you banget udah atas waktunya. Iya, jadi kita nih podcast hari ini. Iya, kita tuh janjian dari kemarin sulit ketemu. Lupa terus ya. Iya, oke. Ya, kita ngerti lah, santai aja. Kita ngerti lah kan semua juga itu ya. Iya, tapi terima kasih ya. Terima kasih banget loh ya. Sama aku ya, makasih diundang sama Mas Alba, Mas Banu. Waduh, santai. Habis ini follow ya. Oke. Teman-teman juga ya nanti ya. Oke, kita ketemu lagi mungkin. Jadi udah yang untuk sesi kali ini lengkap banget. Pengalaman Mbak Alia jadi bisa dijadikan motivasi ya buat teman-teman semuanya dan ya ini contohnya begini nanti. Mantap lah. Jadi mantap. Kita juga senang nih bisa berbagi pengalaman yang seru. Meskipun kita berjauhan, wah kita bisa ngebayangin tadi ceritanya Mbak Alia aja dibayanginnya udah seru banget dan banyak dan bisa tahu tips trik yang nggak diajarin ya. Sebenarnya kita kan nggak pernah kepikiran itu saat kita belajar jadi residen. Setelah lulus pun mungkin masih ada beberapa teman-teman yang masih bingung mau ngapain ya habis ini ya gitu ya. Nah sangat-sangat bermanfaat dari tips-tipsnya Mbak Alia dan ya jangan bosan buat sharing-sharing lagi ya Mbak Alia.
semoga Next time- juga bisa bikin next tambah time semangat ya. Iya, amin ya. Next time mungkin kita ketemu lagi. Kayaknya bisa lagi diundang nih, Ban. Iya. Nah, mungkin Astaga. kita mengundang spesial untuk bimbingan ICO. Oh, ICO ya, via podcast ya. Nah, ini boleh, sharing boleh. pengalaman tentang gimana sih sebenarnya Kok tips and bisa trik lulus lulus switching sih, gimana? ICO. Nah, Nggak tahu, lupa itu kenapa ya, komiknya ini udah amnesia, aku dulu bisa lulus ya. oke, Oke deh. pamit Oke. ya. Terima kasih Baik. waktunya, Mbak Alia. Sehat-sehat Yo, Mbak Alia. selalu, Sehat sehat selalu. semuanya. Ya, di sana Ya. jaga-jaga. Jakarta aman. Ya, bye-bye. Sama di Aman Jogja ya. juga ya, aman-aman Oke, ya, sip, jaga sip, sehat kesehatan. selalu. Oke. Oke, pamit Oke. semuanya. Semua. Dah. Dah. Mbak, jangan live dulu, bentar. Enggak Nah, kok. udah. Ini udah di Off the record. off record.